Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kendall Kapioso. Nama saya Askara di Perlambang. Perkenalkan, nama saya Brahma Radi Pradana. Nama saya Muhammad Nabil Alfaru. Perkenalkan, nama saya Vita Davina Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Erlin Cordelia Ganim. Nama saya Ribelia Fitis Lorijera. Nama saya Muhammad Ali Azifa. Nama saya Safaisyah Kamila. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pengarahan dan sistem manajemen perusahaan satu proyek. Halo teman-teman semua ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asasagi, biasa dipanggil Asas, selaku sekutu pasif dari CV Satu Project Citra Indonesia. Kalau dalam bentuk CV namanya sekutu pasif. Kalau biasanya teman-teman menjumpai dalam PT, biasanya namanya komisaris ataupun selaku di sini selaku founder atau pemilik dari CV Satu Project Citra Indonesia itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman biasanya kenal itu namanya Satu Project, Satpro, atau di Satu Project atau One Pro dan lain sebagainya itu. Tapi yang jelas kita adalah Satu Project Citra Indonesia, event organizer, event promotor, event konsultan, visual production, dan event equipment. Thank you semuanya. Sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Yang dimana mekanisme yang kita gunakan sebetulnya simple. Kita menggunakan mekanisme yang namanya controlling and brainstorming. Controlling and brainstorming ini sendiri kita lakukan selama sebulan sekali untuk yang dengan mekanisme tetap. Tapi kalau yang rutinitas, insidental selama seminggu sekali pun juga pernah. Yang daily ada, yang weekly ada, yang monthly juga ada. Gitu kan. Jadi kita menggunakan sistematika meeting, tetap meeting. Kita meeting melakukan rapat kerja bulanan ataupun RKB selama tanggal 5 di setiap bulannya. Kalau yang untuk yang kita gunakan saat ini sangat amat sesuai. Karena apa? Klien dalam industri event dan industri kreatif itu yang paling suka bukan tentang perapian ataupun kerapian dalam manajemennya, tapi lebih ke arah fast responnya, terus akhirnya kekonkretan dalam pengerjaannya, kualitas produknya, dan kualitas pelayanan jasanya. Nah kalau sekarang apa yang kita gunakan sudah sangat tepat. Karena apa? Perbantuan teknologi yang kita adaptasikan sekarang pun kami rasa sudah sangat amat membantu adanya berjalannya mekanisme perusahaan yang kita lakukan sekarang. Gitu Mas Askar. Jadi gini teman-teman, kita sangat amat menyesuaikan dari segi SDM, kita sangat amat menyesuaikan dari segi data, dan kita sangat amat menyesuaikan dari adanya namanya permintaan dan akhirnya penawaran sampai kepada akhirnya penyampaian dari segi dari segi protes, komplain, request dan seterusnya itu. Nah, akhirnya keputusan yang kita gunakan nantinya berdasarkan itu. Kita pun dalam mekanisme manajemen kita menggunakan satu yang namanya TPM, Task Progress Monitoring. Di sana kita adaptasikan dari industri konstruksi malahan. Yang kedua, kita ada namanya KPI. Yang ketiga, saya selaku sekutu pasif ataupun komisaris di sini selalu melakukan yang namanya controlling and brainstorming. Bahkan weekly ke anak-anak tiap manajemen yang ada di satu project, ya kan? Dan itu pun yang saya rasa akhirnya kita menggunakan satu prinsip yang namanya musyawarah mufakat ataupun kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Leadership yang kita gunakan hierarkis iya. Mereka tetap sesuai arahan top tier manajemen kita. Tapi top tier manajemennya juga nggak boleh jumawa atas kekuasaan dan kehendak yang dia miliki. Artinya apa? Artinya sesimpel dan sekecil staff juga punya ranah ataupun juga punya wilayah, hak dan juga wewenang untuk memiliki keputusannya sendiri. Kalau dari perusahaan sendiri untuk mengukur dan menakar adanya efektivitas dan efisiensi dari adanya kebijakan yang kita miliki dan hal yang kita lakukan, dari sebulan sekali di tanggal 5, seminggu beberapa kali di setiap manajemennya, dan bahkan di tiap harinya kepada seluruh manajernya. Nah, itu yang akhirnya untuk menakar
menggunakan sistematika dan mekanisme yang namanya CNB, controlling and brainstorming. Jadi kita mengkontrol mereka, kita ngawasin mereka, di lain sisi pun juga kita mengajak mereka berpikir. Jadi kita nggak memendirikan mereka untuk berpikir sendirilah, ayolah kalian aku bayar untuk berpikir, yang nggak gitu juga gitu kan. Sejauh ini satu project untuk dalam sistematika internal, kita sekarang lagi adanya pembangunan website untuk komunikasi eksternal, untuk akhirnya CRM. Terus yang kedua, akhirnya kita menggunakan satu website itu untuk ya database ya pasti ya. Lalu yang ketiga, kita sedang membuat satu unsur perangkat lunak, yaitu adalah sistematika pengelolaan manajemen internal. Jadi di dalamnya pun juga ada ongoing project, ada upcoming project, ada namanya nanti pun budgeting cost ataupun cost control di situ sampai berapa. Habis itu arus cash flow kita, pertumbuhan kita, sampai ke pada akhirnya EBITDA kita. Terus berikutnya kalau misalnya penggunaan yang kita sekarang lakukan, yang saya bicarakan tadi Mas Aska, ada namanya Google Drive, ada namanya spreadsheet, ada namanya Google Meet, ada namanya Zoom, ya kan. Kita membuat hal-hal yang kaku itu menjadi fleksibel itu karena Gen Z. Jadi setiap bulan satu project itu pasti ada kegiatan yang suka-suka, senang-senang pasti ada, entah itu main biliar bareng, entah itu futsal bareng, main golf bareng, dan lain sebagainya bareng-bareng main-mainan. Itu yang kita lakukan jelas, kita pasti mengikuti adanya upgrading skill dari namanya manajemen HR ataupun Human Resource and Finance, kita gabungkan di situ Mas Aska. Kita melakukan apa? Kita biasanya menghadirkan orang-orang yang memang sekiranya perlu kita adaptasikan. Seperti apa? Event organizer dan event promotor yang dari Jakarta. Event organizer dan event promotor dari korporasi besar, ya kan? Kita hadirkan satu proyek untuk selalu langsung memberikan ilmu-ilmu mereka, pengalaman mereka ke kita dan kita adaptasikan. Itu selalu rutin. Kita biayai mereka untuk ngambil course, kita biayai mereka untuk akhirnya ngambil pelatihan, ngambil sertifikasi. Kita akhirnya arahkan mereka untuk pembelian aset baru ketika memang mereka ingin mempelajari skill yang baru, katakan ya. Nah, yang kita latihkan ke anak-anak adalah kita mempunyai dua manajemen, dua step manajemen. Manajemen pertama adalah manajemen internal ataupun manajemen daily, manajerial dari satu proyek itu sendiri. Yang kedua, manajemen event. Nah, dua aspek ini yang memang kita tatar ke anak-anak. Nah, kita tatarnya dari mana? Manajemen yang internal tadi. Target itu di hari itu, Di besok ya besok. Ya. Di lusa ya lusa. Nggak ada yang besok dikerjakan sekarang. Nggak ada yang sekarang dikerjakan besok lusa. Gak ada besok lusa dikerjakan dulu sekarang baru besok lusa nganggur, gak ada. Di setiap hari kita selalu memperhatikan progres step by stepnya anak-anak itu pertumbuhannya sampai kayak gimana. Kalau kita sebenarnya uniknya perusahaan ya, kalau perusahaan itu kan biasanya full profesionalisme. Kalau kita enggak, sama kayak organisasi, sama kayak kalian di BEM dan HIMA mungkin ya. Kita selalu menggunakan dua kaki. Kaki yang pertama adalah kekeluargaan, pendekatan hati, dan kaki kedua adalah profesionalisme, pendekatan logika ataupun rasional. Nah, itu yang kita lakukan. Akhirnya bagaimana penyampaian yang kita lakukan itu terdeliver dengan baik dan benar dengan mereka, terkerjakan dengan baik dan benar dengan mereka. Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara kami adalah yang pertama, mekanisme pengarahan sudah berjalan melalui rapat rutin dan pemantauan harian. Yang kedua, pengambilan keputusan sudah berbasis data yang dikumpulkan secara berkala. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang diterapkan cukup fleksibel, menyesuaikan kebutuhan situasi. Yang keempat, evaluasi pengarahan dilakukan secara berkala. Yang kelima, partisipasi karyawan sudah difasilitasi melalui forum mingguan. Yang keenam, penggunaan teknologi dalam koordinasi dan pengarahan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Yang ketujuh, perusahaan menyediakan pelatihan bagi manajer secara rutin. Yang kedelapan, dalam situasi tekanan, perusahaan mampu beradaptasi dengan baik. Yang terakhir, pendekatan pengarahan sudah disesuaikan dengan budaya kerja perusahaan yang menjunjung kekeluargaan dan profesionalisme.